Bismillahirrahmanirrahim, sahabat channel Nahrul Hayat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah, banyak yang mempertanyakan, apakah untuk mencapai ma'rifatullah, seseorang harus melalui jenjang syariat, kemudian tarekat lalu hakikat, barulah sampai pada ma'rifat? Ataukah semua itu semata karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa urutan yang kaku? Pertanyaan ini wajar muncul karena banyak orang memahami struktur keilmuan Islam seolah-olah linear dan bertingkat bak jenjang akademik. Namun hakikatnya lebih dalam dan lebih lembut dari sekadar urutan teknis. Sebab, sebagaimana Allah berfirman, Allahu yajtab ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yun'ab. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk menerima petunjuknya dan menunjuki siapa saja yang mau kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa hidayah dan pencapaian ruhani termasuk ma'rifat adalah semata pilihan dan rahmat Allah. Namun bukan berarti syariat bisa dilewatkan atau diremehkan. Karena tanpa landasan yang sahih, seseorang bisa terjerumus dalam fata morgana spiritual yang keliru. Kata syar'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Dalam istilah syar'i, syariat adalah hukum-hukum lahiriah yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ini mencakup segala bentuk ibadah, muamalah, akhlak dan tata kehidupan sehari-hari. Syariat adalah pintu gerbang pertama yang dengannya seseorang dikenalkan kepada perintah dan larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syar'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau, Muhammad, berada di atas satu jalan syariat dari urusan agama, maka ikutilah ia. Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 18. Bahkan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah tidak memulai dengan fikih ibadah secara rinci, tapi dengan tauhid. Maka jelas bahwa syariat itu luas. Ia mencakup dakwah, akidah, muamalah, akhlak, hingga ibadah. Jika syariat adalah bangunan lahiriah, maka tarekat adalah cara menjalankan syariat itu dengan kedisiplinan batiniah. Tarekat berasal dari kata tariqah yang berarti jalan atau metode. Ini bukan jalan baru di luar syariat, melainkan cara yang tertata untuk menegakkan syariat dengan adab, mujahadah dan kesungguhan hati. Tarekat bukan semata serangkaian zikir atau wirid, melainkan bentuk penegakan syariat secara utuh dengan cinta, khusyuk dan istiqamah. Ketika seseorang menjalankan fikih dengan rapi dan menyeluruh, ia sebenarnya sedang menapaki tarekat. Maka tarekat adalah syariat yang hidup dan menyala dalam batin, sebagaimana disebutkan oleh para ulama sufi, la wusula ilallah illa biittiba'i Rasulillah. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Dan para ulama sepakat, ijma', bahwa siapapun yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah harus bermazhab, karena mazhab adalah bentuk tertata dari syariat dan tarekat menyempurnakannya dalam praktik. Hakikat adalah inti makna dari syariat yang dijalankan dengan benar. Ia bukan lawan dari syariat, tetapi buahnya. Bila syariat mengajarkan tata cara bersuci, hakikat adalah kesadaran bahwa kebersihan sejati adalah dari dosa dan maksiat. Bila syariat mengajarkan salat, hakikat adalah perjumpaan dengan Sang Disembah. Dalam pengertian ini, hakikat tidak dapat dicapai tanpa syariat. Ia lahir dari kedalaman pemahaman dan pengalaman ruhani terhadap syariat. Allah berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun, alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk adalah dimensi hakikat dari ibadah lahiriah. Ia bukan sekadar gerak tubuh, melainkan gerak jiwa dalam ketundukan sejati kepada Allah. Ma'rifatullah adalah puncak dari perjalanan ini. Pengenalan sejati kepada Allah
yang hanya dapat dicapai dengan hati yang disucikan dan ruh yang diterangi. Ia bukan sekadar ilmu atau hafalan dalil, melainkan perjumpaan batiniah yang dalam, yang menumbuhkan rasa takut, cinta, rindu dan malu kepada Allah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagian ulama tafsir seperti Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun sebagai liya'rifun, untuk mengenalku. Maka tujuan penciptaan manusia adalah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat adalah tauhid yang lengkap. Iblis bertauhid tapi tidak ma'rifat. Karena ma'rifat memerlukan cinta dan kepatuhan, bukan sekadar pengakuan. Ia lahir dari limpahan cahaya Allah ke dalam hati hambanya yang dibersihkan. Maka, bukan salah jika seseorang mulai dari pengenalan kepada Allah sebelum sempurna ibadahnya. Karena mengenal Allah akan menumbuhkan semangat untuk beribadah, bukan sebaliknya. Sebagaimana orang yang mengenal kekasihnya, maka setiap perintah sang kekasih menjadi ringan. Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan beliau juga bersabda, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Maka wahai jiwa-jiwa yang rindu kepadanya, mulailah dari manapun Allah membimbingmu. Jika engkau digerakkan untuk salat, maka teruslah salat. Jika engkau digerakkan untuk mencari makna, maka carilah. Tapi jangan pernah lepas dari syariat, karena ia adalah bingkai yang menjaga. Dan jangan pernah puas hanya dengan lahiriah, karena hakikat dan makrifat menantimu di dalam. Semoga Allah memberi kita taufik untuk menyempurnakan syariat, menjalankan tarekat, menemukan hakikat, dan akhirnya dianugerahi makrifat. Amin.